Korban penipuan ya, pinjaman mengatasnamakan Yayasan Al-Falah, Al-Huda dan sebagainya, mengatasnamakan yayasan-yayasan keagamaan atau menyatut kiai-kiai gitu ya, rata-rata adalah, teman-teman yang berada di ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi, mereka tergiur gitu loh, tergiur dengan solusi ya, ada pinjaman, bunganya itu rendah ya, kemudian cairnya itu cepat, kemudian cairnya bisa tinggi banget 50 juta, 100 juta, kan gitu kan ya. Kemudian syaratnya juga gampang. Nah, rata-rata korbannya ini adalah masyarakat menengah ke bawah ya, informasinya kurang ya, kemudian keadaan mereka itu terhimpit. Jadi mereka itu sedang terhimpit, kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, mungkin hutang sana sininya sudah banyak ya, pinjamannya ke orang-orang sudah banyak, harta bendanya sudah habis terjual, kemudian mereka seolah-olah menemukan solusi gitu loh. Ada iklan ya di TikTok, di Facebook, di Instagram yang menawarkan pinjaman mengatasnamakan membantu. Jadi seolah-olah ketemu yayasan keagamaan atau ketemu tokoh-tokoh agama yang menawarkan bantuan berupa pinjaman dengan syarat yang mudah ya, kemudian cairnya cepat ya, kemudian, ini bunganya ringan dan syarat-syaratnya gampang gitu loh ya. Jadi mereka, terpincut ya, kepincut dengan solusi itu. Jadi seolah-olah itu menjadi solusi buat mereka yang saat ini terhimpit, yang saat ini lagi banyak utang, yang saat ini harta bendanya habis terjual, tetapi kebutuhan semakin meningkat. Nah, karena tergoda akhirnya mereka bertanya atau masuk ke akun-akun tersebut. Nah, ternyata di akun-akun tersebut banyak sekali testimoni-testimoni, banyak sekali komentar-komentar yang bilang bahwa, "Oh, saya berhasil cair 50 juta, saya berhasil cair 30 juta, saya berhasil cair 100 juta." Nah, itu semakin meyakinkan mereka. Padahal orang-orang yang komen, orang-orang yang ngaku-ngaku sudah cair 50 juta, sudah cair 100 juta itu adalah akun-akun fake, akun-akun fiktif, akun-akun buatan si penipu ini agar kamu tertarik, agar kamu terperdaya dengan testimoni mereka ya. Bahkan nanti di grup-grup Telegram mereka akan pamer ya, pamer pencairan, pamer duit segebok gitu kan ya, pamer narik uang di ATM, pamer bukti transfer dan ikut semakin meyakinkan kamu bahwa ini adalah benar-benar pinjaman, ini adalah solusi yang kamu idamkan selama ini. Bayangin, nanti kamu ditawarin pinjaman ya, pinjaman nanti nyaurnya setahun sekali ya, kurangin apa? Bisa 10 tahun ya. Nanti tanpa survei, surveinya bisa online. Nah, itu kan kamu semakin tergiur ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika kamu apply, ketika kamu nanti ngasih dokumenmu, kamu diminta biaya-biaya di awal. Nah, nanti biasanya, oh ini ada biaya OJK. Nah, ini kan ya, ada biaya administrasi, ada biaya pencairan, ada biaya tanda tangan. Kamu dimintain terus hingga uangmu habis terkuras gitu loh ya. Dan kamu belum sadar gitu loh. Terus saja kamu bayar, terus saja penipu minta ini itu kamu turuti, akhirnya malah uangmu habis. Ketika uangmu habis, kamu sudah pinjam kanan kiri tidak boleh, kamu sudah tidak bisa memenuhi, yang diminta penipu, kamu diancam-ancam gitu loh ya. Nanti kalau nggak, bayar lagi kamu akan tetap ditagih, akan datang debt collector. Lah, karena kamu minim literasi, karena kamu minim pengetahuan, kamu takut. Akhirnya apa? Hutang pinjol kanan kiri, nanti kamu diajarin aplikasi pinjol dan sebagainya. Akhirnya malah kamu hutang beneran gitu loh ya. Karena kamu minim literasi, karena kamu minim pengetahuan, akhirnya kamu nurut apapun yang dikatakan penipu. Diancam sedikit langsung takut gitu kan ya. Diancam kalau tidak membayar biaya administrasi karena kamu sudah mengajukan, kamu akan masuk penjara didenda 1 miliar, langsung percaya. Ya kalau udah kayak gitu repot, akhirnya apa? Uangmu habis terkuras gitu loh ya. Jadi teman-teman, pesan saya di dunia online ini ya, itu semuanya banyak jebakan, banyak kepalsuan. Dan nanti kamu langsung percaya karena si penipu ngasih foto KTP Pak, karena si penipu ngasih ID card, foto KTP, ID card itu gampang banget ya. Bikinnya gampang banget ya. Sekarang udah banyak aplikasi berbasis AI,
artificial intelligence, bikin KTP palsu, bikin ID card palsu, itu gampang banget ya. Jadi kamu jangan tergiur, bahkan bikin video aja sekarang udah gampang. Videonya tokoh-tokoh terkenal, videonya artis, bahkan videonya presiden loh. Mereka berani edit-edit sehingga seolah-olah bagi-bagi duit dan sebagainya. Kamu jangan tergiur ya. Di era informasi ini, di era kemajuan teknologi ini, teknologinya semakin canggih, ya kamu harus semakin canggih. Jangan teknologinya semakin canggih dimanfaatkan penipu, kamunya nggak bisa ngikuti teknologi. Kamu anggap apa yang kamu lihat itu adalah nyata semua, padahal serba tipu-tipu rekan-rekan ya. Jadi hati-hati, hati-hati. Apalagi kamu-kamu yang sekarang lagi terhimpit, sekarang lagi susah, ya, sekarang kebutuhanmu banyak, kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi banyak sekali. Hati-hati. Jadi penipu sekarang itu sudah raja tega ya. Mereka tidak peduli kamu itu lagi susah, kamu itu lagi butuh duit, kamu itu lagi sengsara. Mereka nggak peduli. Dan itu justru menjadi mangsa empuk mereka. Karena orang-orang yang susah, orang-orang yang lagi butuh banget, orang-orang yang lagi terhimpit, terdesak, itu justru tidak bisa berpikir dengan tenang. Dan itu dimanfaatkan oleh penipu. Akhirnya apa? Mereka masuk untuk menipumu. Mereka tega ya. Jadi jangan, wah kok masa tega sih nipu orang susah. Mereka raja tega. Jadi yang diincar mereka bukan cuman yang banyak duit, tapi orang-orang yang nggak punya duit, orang-orang yang lagi susah pun menjadi ancaman mereka. Ya, menjadi target mereka. Jadi kamu hati-hati selalu. Ingat ya pesan saya, di dunia online ini sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Jadi kamu harus tetap waspada sehingga tidak terjebak dengan permainan-permainan di media sosial. Hati-hati selalu.